Saudara, jumpa lagi bersama saya Vianus Arung, tentu masih di Yunus dalam Inspirasi Kehidupan. Kali ini saya masih bersama dengan seorang tokoh yang tentunya menginspirasi kita semua. Nah, siapakah beliau? Saya akan berbincang-bincang bersama beliau pagi hari ini. Selamat pagi Pak Sul, saya panggil Pak Sul ya. Oke. Baik, mantan wali kota Kendari periode 2017-2022 Pak. Oke. Baik, luar biasa. Gimana nih kabarnya Anda Pak? Alhamdulillah, baik sehat. Luar biasa. Nah, dengar-dengar nih, ini Pak mantan kayaknya bagus-bagus ya. Pasul aja. Pasul aja. Pasul nih, Pak, dengar-dengar ini lagi sibuk untuk pendidikan ya. Iya. Gelar master nih kalau nggak salah. Dokternya ya. Wah, luar biasa. Nah, ini di mana sih kalau boleh? Iya, jadi alhamdulillah ada masa jeda ini. Ya. Walaupun saya kuliahnya sejak 2020 ya. Jadi itulah hikmah Covid. Kalau kita merasa hadirnya Covid itu adalah musibah, tentu di balik musibah selalu ada anugerah ya. Salah satu anugerah yang saya nikmati itu hadirnya Covid, saya bisa sekolah S3. Jadi ada waktu ya Pak. Gitu. Jadi bisa Zoom, bisa kuliahnya online gitu, dan sekarang tahap penyelesaian. Berarti pada masa Menjabat, masa menjabat ya. Iya. Wah, tentunya ini menguras otak juga nih Pak Sul. Dinikmati ya. Hidup itu kan biasa. dinikmati ya. Artinya dijalani dengan segala dinamikanya. Sehingga kita tidak boleh kebahagiaan kita itu diatur oleh keadaan. Menurut Pak Suni, penting nggak sih gelar doktor ini Pak bagi Anda? Pertama, kalau saya merasa dengan sekolah lagi mendapat perspektif baru, Luar biasa. mendapat insight baru ya, karena kenal lagi dengan orang-orang baru ya, berinteraksi lagi dengan dunia yang mungkin selama ini itu tidak menjadi perhatian kita gitu ya. Itu satu. Tapi sebenarnya kalau alasan utamanya adalah motivasi buat anak. Iya, karena buat anak saya, karena anak-anak saya kan sedang studi juga, sehingga ya saya punya jawaban kalau mereka curhat. Betul. Dengan kondisi pendidikannya, karena anak saya kan sekolahnya jauh-jauh nih. Betul. Ya, ada yang di Jawa, ada yang di Turki. Kadang-kadang kan mereka juga curhat tentang kondisi mereka, dinamika mereka bersekolah. Berarti ini Pak Sul, mohon maaf. Ini ada kata orang-orang tua dulu nih. Katanya kalau bapaknya SMA minimalnya anaknya harus S1. Iya, itu motivasi. S1 ya, motivasi buat generasi kita selanjutnya bahwa kalau tanggapan Pak Sul sendiri saya kira bagus, saya kira benar. Gitu. Saya kira benar. Ya, karena ya bapak ibu saya kan S1 ya, SD. Bapak saya SD. Ini serius nih Pak? Iya, bapak saya kan biasa. Bapak saya kan S2, SD SMP. Jadi saya termotivasi untuk lebih menunjukkan atau kemudian memberikan kebanggaan buat orang tua. Begitu juga sebaliknya, saya ingin anak-anak saya termotivasi, sehingga kalau mereka curhat tentang sulitnya sekolah dan seterusnya, saya bilang saya juga lagi sekolah, saya juga lagi sedang mengalami apa yang dia rasakan. Betul. Jadi bisa saling curhat gitu. Jadi punya jawaban lah kalau dicurhati anak-anak. Baik. Nah, sahabat inspirasi, benar ya bahwa pendidikan formal itu sangat penting, sekalipun memang bahwa ada juga pendidikan orang-orang bilang pendidikan alam ya Pak Sul. Betul. Itu juga penting. Pendidikan kehidupan. Nah, inilah inspirasi kehidupan. Nah, oke, Pak Sul. Ini selama sudah beberapa bulan setelah mengakhiri masa jabatan. Sejak Oktober ya. Sejak Oktober. Ada kegiatan apa sebenarnya Pak? Iya, saya awalnya sebelum mengakhiri masa tugas itu berpikir mungkin kalau nanti setelah Oktober itu bisa lebih leluasa ya, bisa lebih longgar. Ternyata tidak. Malah harusnya mungkin. Iya, karena kalau dulu terbantu. Dulu ada protokoler yang menyaring kan. Dulu ada protokoler yang bisa menyaring kegiatan, mengatur dan sebagainya. Kalau sekarang enggak, ngatur sendiri dan semuanya langsung ke saya kan, direct seperti hari ini gitu kan. Langsung kontak ke saya, sehingga ya ternyata sama aja. Istirahatnya juga tetap terbatas gitu, karena semalam juga masih diskusi dengan beberapa teman-teman yang datang. Ya, sampai jam 1 malam gitu. Jadi ya dinikmati lah, kehidupan ini dinikmati. Baik, dan untuk jangka pendek atau jangka panjang, saya mau tanya jangka pendek dulu. Sebenarnya ada planning apa Pak? Ya itu tadi lagi fokus studi, mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa terselesaikan. Baik. Karena
ya kalau saya itu kan, saya ini dididik orang tua saya itu kan basis agama, ya, sehingga setiap hal yang kita lakukan itu selalu motivasinya adalah motivasi perintah agama. Berlandaskan perintah agama. Iya, jadi perintah agama itu kan menyampaikan bahwa kalau kita selesai mengerjakan satu urusan, maka beralihlah lagi ke urusan yang lain gitu. Hidup ini tidak boleh kosong. Baik. Nah, jangka panjangnya. Kalau jangka panjang saya kira ya sebagaimana yang sudah diketahui juga sebagian masyarakat khususnya di Kota Kendari bahwa kan ada tugas-tugas obsesi dan aspirasi masyarakat yang belum tertunaikan kemarin. Baik. Iya, baik itu karena keadaan COVID ataupun karena terbatasnya waktu. Baik. Sehingga ya tentu saya ada tanggung jawab untuk menuntaskan hal ini. Baik. Nah, ini menarik ini, Pak. Hasil menarik. Ada prestasi yang tentu ditorehkan ketika menjabat sebagai wali kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kalau secara jujur nih Pak, sebenarnya ada nggak sih yang rasa-rasanya belum tersampaikan ketika masa menjabat itu? Mungkin bukan belum tersampaikan ya, tapi belum tertunaikan. Belum tertunaikan. Ya, saya jujur saja menyampaikan misalnya yang sering kali menjadi keluhan masyarakat sekarang kan air bersih. Saya jujur menyampaikan itu adalah hal yang menyebabkan sering kali saya terbangun tengah malam memikirkan kok belum tuntas gitu ya. Tapi saya perlu sampaikan di sini, saya juga ditanya beberapa teman-teman kolega, saya butuh waktu untuk menjelaskan ya. Tapi secara singkat bahwa sebenarnya kita tidak tinggal diam. Saya tahu betul yang dikeluhkan masyarakat hari ini, kondisi air bersih kita ya, PDAM kita yang sudah sakit parah. Benar. Bahkan kalau hasil audit BPK itu ICU. Saya termasuk salah satu programnya. Iya. Ini salah satu korbannya Pak. Iya. saya juga tinggal di Kendari. Ya, iya benar. Dan saya menerima itu, saya akui itu, bahwa itu tidak tuntas. Tetapi bahwa kita tidak tinggal diam, saya harus jelaskan. Ada upaya-upaya. Ada upaya. Jadi ketika 2018 saya mendapatkan tanggung jawab untuk menakodai Kota Kendari, itu kita langsung action. Saya langsung bertemu dengan beberapa pihak, kita menyusun plan untuk kemudian memetakan problemnya, dan sudah ada progres. Kita sudah ketemu dengan PT Adikarya, salah satu BUMN terbesar di Indonesia, untuk membenahi itu, dan mereka berpengalaman. Dan ketemulah kita kesepakatan dengan angka investasi sebesar 382 miliar, sudah siap. Luar biasa. Dan pemetaannya sudah. Bahkan dalam MOU yang kita bangun dengan PT Adikarya itu, ketika ini nanti beroperasi, tarif air Kendari itu turun. Bisa kita turunkan karena sudah lebih efisien. Karena dengan peralatan yang baru, teknologi yang terbaru, dan kemudian nanti juga hasilnya bisa dinikmati masyarakat. Berarti ini sudah dalam masa persiapan. Sudah. Bahkan 2 tahun kita tertahan, stuck hanya karena, nah ini saya harus jujur. Oke. Hanya karena izinnya tidak keluar dari pemerintah Kabupaten Konawe. Karena terkendala izin. Iya, karena kita harus akui di Kendari tidak ada sungai yang bisa kita jadikan sumber air baku. Yang ada Sungai Konaweha. Betul. Yang dunia kan kita di Pohara. Iya. Ini kita mendekat ke Kota Kendari di posisinya di Tabanggele. Nah, lokasi di Tabanggele itu sudah kita bebaskan. Tanah masyarakat sudah kita bayar dari pemerintah, tapi izinnya tidak keluar. Nah, ini harus saya jujur sampaikan. Itulah kendalanya kenapa sampai kemudian tidak terrealisasi. Nah, begitu. Tapi kan tetap ada, maksud saya gini, ini pasti akan keluar izinnya atau gimana? Atau memang tidak bisa keluar izinnya, Pak? Harusnya bisa keluar. Harusnya bisa keluar. Dan kita harapkan juga ada kerjasama dengan Pemkab Konawe lah ya. Iya. Dan itu sudah kita upayakan 2 tahun. Kami 2 tahun berkoordinasi, terus kemudian bolak-balik bertanya, kemudian mengajukan hal-hal yang dibutuhkan untuk memenuhi itu. Ya, bahkan kami juga sudah melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Ya, tapi memang mungkin belum jodohnya. Gitu. Tetapi kita dan habis masa jabatan. Iya, itu yang saya maksud. Nah, kemudian sebenarnya kita tidak tinggal diam juga, karena di akhir-akhir tahun 2022 kita akhirnya mengambil langkah darurat. Kita berusaha untuk mengganti mesin yang ada di Pohara. Ya, karena kan itu salah satu sebabnya. Dan sekarang sudah hampir beroperasi, sedikit lagi. Ya, kemarin hanya karena kita terkejar waktu. Tapi ini sudah mau saat ini berarti Pak Sul ini tidak bisa, maksud saya
ini karena jabatan sudah berakhir. Iya, Berarti iya, sudah betul. tidak bisa masuk. Oh iya dong, tidak boleh lagi. Aturan kan kita Tapi keinginan Anda ini kuat sekali untuk Iya. segera menyelesaikannya. Iya tentu. Saya kira tidak hanya saya. Kalau mendengarkan seperti yang disampaikan dari Pianus tadi Iya, itu kan, ya saya tentu kalau tersentuh kan, Benar. mendengarkan keluhan masyarakat, membaca di sosial media, segala macam, air yang keruh lah, Benar. kemudian berhari-hari tidak mengalir. mengalir, iya. Itu kan, ya apa ya, kita sebagai orang yang, beban lah, Pak. iya pasti itu. Betul, Jadi dan betul, itu menjadi doa kita bersama saya kira. Baik. Iya. Nah, Pak Sun, ini sebenarnya kalau cerita perjalanan karir, Oke, iya. singkatnya sehingga sampai ke kursi wali kota Iya, Kendari. Kendari. Mungkin bisa diceritakan singkat. Eh, Ini kalau perjalanan karir kan biasanya itu ada yang menarik untuk dilihat. Ini kan perjalanan hidup. Kalau saya malah terlalu banyak episode, gitu ya? terlalu banyak episode yang menurut saya itu apa ya? Mungkin bagi sebagian orang, jangankan orang lain, saya pun tidak percaya Oh, proses itu. Misalnya orang kan kenal saya anak tukang jahit, ya. Seperti yang saya cerita tadi, bapak ibu saya itu kan profesinya menjahit. bisa dibilang mohon maaf dari keluarga yang Iya. ekonomi mungkin bisa dibilang Di bawah. di bawah, Pak. Iya. Luar Iya. biasa. Jadi makanya ya mungkin ini tadi karena tema kita menginspirasi, ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat teman-teman bahwa Amin. jangan apa ya terbebani dengan kondisi Anda hari ini, Luar biasa. apalagi kondisi Anda di masa lalu, Benar. karena kita tidak tahu takdir apa yang Tuhan sedang sediakan buat kita di depan. Benar. Sehingga berbuat saja, persiapkan diri saja. Nah, Nah, ini yang menarik. Tetap mempersiapkan diri, jangan melihat Karena latar belakang masa lalu. Pak, ya. karena ada kalimat bijak begini mengatakan bahwa keberuntungan itu tidak ada. Gimana Karena maksudnya itu, Pak? definisi keberuntungan itu adalah bertemunya antara kesiapan dan kesempatan. Wah, kata-kata ini, statement ini saya sudah berapa kali mendengar. Iya. Dari beberapa tokoh memang. Ya, Dia kalau saya bukan mendengar, mengalami. mengalami. Iya. Bertemu Makanya kesempatan iya, dan dan kesiapan. Tapi karena kesempatan itu tidak bisa kita rekayasa, kita tidak tahu kapan datangnya, Iya. maka satu tugas kita, siapkan diri. Siapkan diri, benar. Dengan berbagai kompetensi, dengan berbagai pengetahuan, dengan berbagai pengalaman. Sehingga ketika kesempatannya datang, kitalah orang yang paling siap untuk Benar. menjawab kesempatan itu. Gitu. Jadi saya kalau kalimat ini tidak hanya menjadi apa ya tagline, tapi betul-betul meresap kalau Memang saya, karena saya mengalami, sendiri. saya mengalami. Bayangkan kalau kita diperhadapkan dengan keadaan yang kita tidak siap, Betul. kita kan akan menjadi korban dari keadaan. Benar tidak? Betul. Ya, padahal mungkin kesempatannya sangat Ada luas. kesempatan yang besar Iya. mungkin ya, tapi karena tidak siap, Iya. lewat. Iya, tidak usah jauh-jauh, Mas Pianus. Iya. Ya, tidak usah jauh-jauh. Makanan saja, kalau kita sudah siap suap kan, nah, bahkan sudah masuk di mulut kita, tapi kalau bukan milik kita keluar, benar enggak? Benar. Ini kan dalam ya kan? Iya, ini Jadi saya- maknanya dalam. Iya, sekali. makanya saya dalam hidup ini selalu dalam proses mempersiapkan diri. Yang paling utama adalah mempersiapkan diri menghadapi Yang Maha Kuasa. Kan itu kehidupan. Ini yang penting sih sebenarnya. Ini kan kita Akhirat, kita bicara akhirat. kita lagi. selalu prepare, selalu persiapan Betul, segala betul, hal. betul. Kita lupa persiapan yang sesungguhnya adalah menghadap Yang Maha Kuasa. Benar. Baik. Nah, kita bergeser di Iya, pasal ya. iya, Kalau menjabat kemarin berarti bisa dibilang 5 tahun lah ya Pak. iya, betul. 5 tahun ini tentu sebagai seorang pejabat tentu ada suka duka juga. Iya, betul. Sebenarnya yang paling berkesan dari suka dan dukanya ini apa kalau boleh sebagai seorang mantan wali kota? Kalau suka nggak usah kita cerita ya. Oke. Semua orang tahu dari pejabat itu ada privilege. Iya, benar Di, apa ya, ada fasilitas negara yang kita nikmati. Bahkan sampai sekarang saya pensiun, dapat tuh pensiun wali kota ada. Ya mungkin Wah, ada sebenarnya juga ya? nggak ada. Ya ada. Ya. Iya. Kemudian ya segala fasilitas ada. Itu tentu semua orang melihat. Tapi di balik itu ada tanggung jawab, ada resiko yang kita hadapi, ada beban yang kalau kita tidak hati-hati itu tidak hanya berakibat bagi diri kita, tapi juga berdampak bagi orang banyak. Sekali kita salah mengambil kebijakan, itu kan berdampak. Makanya dalam setiap pengambilan keputusan saya betul-betul menyerahkan diri. Karena sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kan kita tidak tahu apakah kebijakan kita ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita niatkan. Iya. Nah, saya kira orang semua tahu periode 2017-2022 itu yang paling berkesan COVID. Iya sih.
Kenapa? Kendari ya. Memikul tanggung jawab besar di tengah situasi COVID kemarin, itu kan tidak ada tempat bertanya, Mas Pianus. Benar. Kalau mau membangun kantor, kita tinggal panggil ahli. Betul. Ahli bangunan, ahli teknik, udah kita clear bikin perencanaan, selesai. Kita mau bangun jembatan, kita tinggal panggil ahli jembatan. Kita mau bangun jalan, kita mau mencapai indeks pembangunan manusia, katakan dengan segala variabelnya, kita bisa undang ahli-ahli, kita bisa berdiskusi. Tapi COVID mau nanya siapa? Betul. Ya enggak? Mau nanya siapa tentang COVID ini? Kita bertanya sama siapa? Profesor siapa yang kita mau tanya? Tidak ada, Pak. Benar. Semua Semua belajar semua belajar, semua titik nol, semua tidak mengerti. Bahkan sebagian besar kita kebingungan. Tetapi bagi kami yang kebetulan diberikan tanggung jawab saat itu, tidak boleh diam, Pak. Betul. Harus mengambil keputusan apapun Luar resikonya. biasa. Sehingga kan ingat waktu sempat Kota Kendari lockdown 3 hari itu kan keputusan berat, Pak. Berat banget. Malam itu saya nggak bisa tidur. Luar biasa. Tokoh-tokoh nelfon, menyalahkan, mengkritisi, bahkan menyudutkan. Malamnya ya. Dan saya nggak bisa. Saya bahkan ini saya baru cerita. Baik. Saya belum banyak cerita di tempat lain. Malam itu, tahu nggak? Saya dengan istri biasanya itu kan bersilangan. Saya baru mau istirahat, istri udah bangun. Karena saya biasa sampai setengah 2, jam 2 bahkan. Istri bangun, saya baru mau istirahat. Malam itu saya nggak istirahat, istri bangun, tanya, kenapa belum tidur? Saya bilang ini ada situasi yang kita belum tahu apa. Dilema ya. Apa yang akan kita hadapi besok. Besok ini ya. Saya sudah bilang sama istri, siapkan diri. Kalau besok sampai ada korban dari kebijakan yang saya ambil, ada masyarakat yang meninggal katakan, maka siap-siap angkat koper dari Rujak. Luar biasa ya. Ya, sampai seberat itu. Alhamdulillah malamnya kita berdoa, bermunajat sampai subuh hari. Nah kan sudah mulai berubah tuh situasinya jam 6 pagi. Sudah mulai masuk banyak info, ternyata Kota Kendari lengang. Ya kan, Kota Kendari, ternyata masyarakat Kota Kendari sadar bahwa kebijakan ini diambil untuk melindungi mereka. Ya, dan alhamdulillah semua patuh. Dan kita diapresiasi luar biasa. Bayangkan saya sampai tayang di 12 TV nasional gratis. Betul. Tahu kan sendiri kalau kita tampil di TV nasional berapa biayanya kan? Tampil 1 menit berapa gitu. Tapi ini tampil di TV nasional secara bergiliran, 12 TV nasional, bahkan ada TV nasional itu yang sampai 3 kali meliput Kota Kendari. Ini menarik, bisa dibilang ada campur tangan Tuhan lah katakanlah Pak Sultan. Sangat. Saya berani bilang 99% ini campur tangan Tuhan. Menyelamatkan kita semua. Sehingga saya paginya itu ya betul-betul mendapatkan pengalaman spiritual bahwa ternyata memang kita bukan siapa-siapa dalam benar. Kita boleh punya jabatan wali kota. Kita boleh pendidikan tinggi katakan ya. Kemudian kita boleh punya kolega, punya jaringan. Tapi siapa sih kita ini? Hanya sebutiran debu. Benar. Kalau Allah inginkan kita kemudian menghadapi ujian, ya itu kewenangan yang maha. Ini menarik ini Pak Sultan. Selain ujian karena posisi jabatan, ya, ini pembelajaran juga secara spiritual ya. Betul. Ada banyak hal memang yang dipelajari. Betul. Luar biasa. Makanya hidup ini kan ya itu kita. Saya baru tahu loh ada cerita seperti ini. Iya. Ini eksklusif ini ya. Eksklusif ini. Ya karena Mas Pianus nanya makanya saya tahu juga kenapa keluar gitu ya. Jadi kalau saya flashback ini, pada waktu itu sebelum Kendari sepi, ada kejadian di dalam kamar. Seperti yang diceritakan oleh beliau tadi. Rupanya itu penuh dengan perjuangan. Berdoa, mengharapkan bagaimana campur tangan Tuhan. Jadi itu kebijakan tidak main-main. Betul. Sehingga mungkin tidak banyak orang mengalami situasi itu. Benar. Luar biasa. Kan? Karena ini tanggung jawab. Bahwa kalau sampai ada korban dari kebijakan kita, kan harus bertanggung jawab, Pak. Tidak bisa kita mengelak, bikin argumen, bikin alasan dan seterusnya. Hanya sekedar untuk mau menghindar dari tanggung jawab, tidak bisa, Pak. Mungkin, sekali lagi minta maaf, saya ya tadi itu dibesarkan dengan situasi basis agama, sehingga saya selalu menyandarkan ke sana. Bahwa kalau sekedar menjawab di hadapan manusia, mudah kita bikin alasannya. Kita tinggal kumpulkan data yang mendukung argumentasi kita. Ya kan?
Tapi bisa enggak kita menghindar di hadapan Tuhan? Benar. Bisa enggak nanti kita mengelak di saat kita sudah tidak bisa ngomong? Betul. Makanya saya, termasuk urusan PDAM tadi, saya satu saja yang selalu saya harus perhatikan dan saya jaga. Apa jawaban saya di hadapan Tuhan nanti? Benar. Ketika itu dipertanyakan. Baik. Nah, Pak Sul, terkait kebijakan. Ini kan Pak, yang namanya pejabat memang sangat sulit dan susahnya untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Betul. Nah, terkait menentukan kebijakan ini, Pak Sul, tentu ada warga yang pro dan kontra. Betul, pasti. Nah, terhadap warga yang mungkin tidak suka dengan kebijakan ini, tanggapan Anda seperti apa, Sul, sebagai seorang pejabat? Kalau saya menganggap itu sebagai rasa cinta. Karena mereka cinta dengan kota Kendari, ingin kebaikan, ingin kemajuan, ingin pertumbuhan, sehingga mereka menyampaikan itu. Hanya seringkali mungkin data yang terbatas yang mereka miliki, informasi yang terbatas yang mereka miliki, sehingga kewajiban kita menjelaskan. Makanya saya juga ditanya sama beberapa kolega, kok kenapa main sosial media di akhir-akhir? Ternyata saya disadarkan sama anak-anak muda bahwa ini kan jumlah penduduk kota Kendari hampir 400.000. Kalau kita mau menemui semuanya kan tidak cukup 5 tahun. Kita keliling mau temui satu-satu kan tidak mungkin. Nah, fasilitas sosial media ini termasuk hadirnya Mas Fiano Sari. Siap. Ini kan membantu saya untuk menjelaskan, menyampaikan, mengklirkan tadi data yang kurang, informasi yang tidak sampai. Ini kan Allah kasih, Tuhan kasih. Benar. Makanya kita manfaatkan. Mungkin tentu ada sisi-sisi negatifnya kalau kita salah menggunakan, ya kan? Tapi saya kira tidak sedikit kok manfaatnya, positifnya banyak. Benar. Gitu. Nah, andai kata nih Pak Sul, dipertemukan, andai kata orang-orang yang tidak suka dengan beberapa kebijakan yang Bapak buat, katakanlah dan dipertemukan langsung, apa yang mau Pak Sul sampaikan sama mungkin anak muda atau kalangan katakanlah orang tua seperti itu, apa yang mau langsung Pak Sul sampaikan? Silakan. Saya pertama tentu mohon maaf bahwa ekspektasi dan harapan mereka belum terpenuhi secara total. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kami tidak tinggal diam. Pemerintah kota saat itu dan saya yang ada di dalamnya saat itu, yang ingin saya sampaikan Mas Bianas, saya mungkin tidak bisa menyelesaikan semua persoalan. Baik. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan bahwa kami sudah mengerahkan seluruh kemampuan. Paling tidak yang bisa saya jawab, waktu saya sudah habis untuk itu. Karena selama menjabat saya itu tidurnya 3 jam. Luar biasa. Selalu begitu, Pak? Hampir setiap hari. Walaupun ada hari-hari di mana saya harus rehat, saya harus recovery, ya kan, karena kita kan juga butuh pemulihan fisik. Tapi mungkin 80% atau lebih dari hari-hari saya itu saya jalani dengan istirahat yang sangat sedikit. Kenapa? Karena rasa tanggung jawab itu tadi. Rasa tanggung jawab. Iya, karena kan begini, Mas Pianus. Yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan nanti kan bukan hasilnya, tapi prosesnya. Seberapa sungguh-sungguh kita, seberapa serius kita, seberapa maksimal yang sudah kita kerjakan, itu yang kita mau ditanya nanti. Bahwa hasilnya kan kewenangan yang di atas. Kalau yang di atas menginginkan kan selesai itu barang. Benar enggak? Benar. Masalah-masalah kita ini kan terlalu mudah bagi yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan. Baik. Pak Sul, kalau saya tanya secara jujur ya Pak, puas nggak sih dalam masa kepemimpinan kemarin? Secara pribadi? Saya kira mungkin diksinya kalau puas dan tidak puas tidak tepat. Karena ini kan bukan alat pemuas. Bercanda. Secara pribadi. Mungkin maksud saya, mungkin saya perjelas begini Pak Sul. Secara pribadi, artinya gini, secara pribadi saya, katakanlah saya sebagai seorang pemimpin, saya waktu memimpin itu, saya sudah puas atau sebenarnya masih banyak yang kurang yang saya sadari. Kalau menurut Pak Sul sendiri? Kalau saya dua-duanya perasaan itu hadir. Dua-dua perasaan itu hadir. Dalam arti begini, bahwa seperti saya bilang tadi, saya sudah mengerahkan seluruh yang saya mampu. Saya sudah mengerahkan seluruh waktu yang saya punya. Saya sudah mengerahkan seluruh kapasitas dan kompetensi saya untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Bahwa ada yang belum tuntas, ada yang belum selesai, dan ada yang masih harus diupayakan juga iya. Sehingga saya kalau ditanya itu, dua-dua perasaan itu hadir di dalam diri saya. Bahwa alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tanggung jawab dan alhamdulillah tidak ada masalah. Ya kan? Karena kan tidak sedikit juga Pak. Ini kan seperti saya bilang tadi, ini resiko. Benar. Tanggung jawab, ada
ada hal yang tidak kalau kita tidak hati-hati, kita bisa Salah melangkah ya? salah melangkah. Ya kan, alhamdulillah kita bisa mengakhiri dengan baik. Kalau bahasa agamanya husnul khotimah lah gitu ya. Tidak ada problem, tidak ada masalah hukum yang kemudian menyertai perjalanan kita, dan itu bagi saya satu hal yang melegakan. Ya, kalau bahasanya mungkin bukan puas, lega ya. Tapi di satu sisi bahwa ada obsesi, ada cita-cita, ada rencana-rencana yang belum tertunaikan di saat itu karena keadaan dan waktu, ya saya juga harus akui. Dan itu masih menjadi cita-cita sekiranya Allah mengizinkan dan masyarakat juga mendukung. Gitu. Nah, ini sangat menarik juga nih sebenarnya. Jadi gini, Pak Sul, 2024 kan sudah dekat. Oke. Sebagai bisa dibilang tokoh politik juga lah. Tentu akhir-akhir ini mungkin atau hari-hari ini tengah mempersiapkan sesuatu. Iya. Ada progres nggak sih? Sudah sampai di mana? Iya, anak-anak tangga yang seperti saya bilang tadi, bahwa tidak ada keberuntungan dalam hidup ini. Yang ada itu adalah kesempatan dan kesiapan. Nah, saya kira kesempatan itu kan hadir di 2024. Sehingga tugas kita, termasuk saya, mempersiapkan diri. Segala hal yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peluang itu nantinya harus kita hadirkan. Luar biasa. Begitu, sehingga kita tidak perlu menyesal apapun hasilnya nanti. Benar. Karena tugas kita mempersiapkan diri. Hanya mempersiapkan diri. Biarlah nanti takdir yang kemudian menyertai seluruh langkah-langkah kita. Karena Mas Vianus, hidup ini kan kita sadar ya, bahwa tugas kita berikhtiar saja. Benar enggak? Hasil biarkan Tuhan yang menyempurnakan. Hasil akhir ya. Karena saya juga seperti saya bilang tadi, tidak pernah mimpi. Calon aja tidak. Bayangkan, jadi caleg tidak terpilih. Saya mengikuti itu. Ya benar. Jadi saya itu calegnya terpilih loh Mas Vianus. Betul-betul luar biasa. Siapa yang, waktu itu saya sempat ya, tanda petik kita istilah sekarang dibully lah gitu ya. Dibully, ini kok caleg aja tidak lolos mau maju pilkada. Di mana logikanya? Benar. Yang seringkali takdir itu tidak pakai logika. Ya enggak? Tapi itulah ya Pak Surya, kadang-kadang apa yang kita rencanakan dan kita pikirkan yang menurut kita baik, rupanya ada yang lebih baik disahkan oleh Yang Maha Kuasa. Makanya tugas kita ikhtiar, menikmati dan mensyukuri. Selesai. Luar biasa. Tidak ada beban, sehingga kita happy terus gitu. Tidak perlu galau, tidak perlu, karena ada orang yang begini Mas Vianus, kadang-kadang hidupnya akhirnya tidak bermakna, bahkan hanya dipenuhi dengan kegelisahan dan keresahan. Kenapa? Karena terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi. Akhirnya jadi beban kan? Selalu mengingat ke belakang. Beginilah, begitulah gitu kan? Menyesali apa yang terjadi. Padahal itu kan sudah berakhir. Kita sesali pun tidak akan berubah. Benar. Tugas kita memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki hari. Luar biasa. Nah, ada juga sebaliknya. Ada orang yang terlalu khawatir dengan masa depan. Iya kan? Khawatir tahun depan, khawatir 2024. Iya kan? Padahal belum tentu terjadi. Iya enggak? Sehingga akhirnya hidupnya susah juga. Benar. Karena terlalu khawatir padahal belum terjadi. Stres duluan. Sudah stres duluan, iya enggak? Akhirnya apa yang mau dinikmati? Ini ibaratkan belum perang saja sudah mati duluan. Iya enggak? Iya kan? Jadi kalau saya hidup ini masa lalu jadi pelajaran. That's it. Cukup. Jadi pelajaran, pengalaman. Kita petik apa yang bisa kita bawa di masa ini untuk jadi pelajaran. Apa yang bisa menjadi bekal buat kita, kemudian masa depan kita jadikan obsesi. Luar biasa. Membangun harapan. Karena hidup ini kan karena punya harapan, Pak. Kira-kira kalau kita tidak punya harapan besok, apa yang bikin kita semangat bangun pagi? Benar enggak? Karena kita punya harapan besok, kita punya harapan tahun depan, sehingga hari ini kita bersemangat. Banyak hal yang dilakukan hari ini. Siap. Sehingga kalau saya, yang masa lalu kita jadikan pelajaran, kita jadikan bekal, masa depan kita jadikan optimisme dan motivasi. Benar. Sehingga hari ini kita berbuat maksimal. Luar biasa. Begitu. Baik, nah kita flashback nih. Beberapa, kalau sekarang usia berapa nih Pak Sul? Alhamdulillah saya kan kelahiran 78. 78 ya. Sehingga insya Allah Maret nanti saya usia 45 tepat. Wow, luar biasa. Nah, 40 tahun yang lalu katakanlah, katakan seperti itu. Atau 30 tahun yang lalu masih belasan tahun usia Pak Sul. Ada tidak sih yang paling membekas pesan-pesan dari kedua orang tua
Sehingga ini kan kita nggak bisa membayangkan bahwa Pak Sul hari ini sudah menduduki telah menduduki kursi wali kota Kendari. Pada waktu itu siapa yang bayangkan? Siapa yang bayangkan? Nah, apa sih pesan-pesan yang paling mendalam, yang membekas di benak Pak Sul ini dari kedua orang tua? Jadi saya bilang kalau dari sisi pendidikan kan saya sudah bilang tadi ya, bapak ibu saya itu, ibu saya S1, bapak saya S2, SD, SMP. Tapi saya sangat bersyukur dibesarkan oleh beliau-beliau. Jadi ada satu peristiwa Mas Pianus. Jadi ketika saya SMP itu, saya sudah bisa jahit baju sendiri, celana sendiri. Tapi pesan ibu saya, berhenti, jangan lagi sentuh mesin jahit. Merinding saya ini. Jangan lagi sentuh mesin jahit. Cukup kamu bisa. Jadi saya bisa jahit. Tapi dilarang saat dilarang. Kenapa? Karena ibu saya berpikir begini. Kalau kamu sudah tahu yang namanya uang, kamu tidak bakal sekolah. Makanya, saat itu posisinya SMP kelas 1. Jadi saya dulu Mas Pianus itu untuk sekolah, saya kain-kain perca, sisa-sisa jahitan itu saya kumpul, saya bikin tas. Ini banyak saksi mata, teman-teman saya SMP kalau lihat ini pasti membenarkan. Saya jualan tas. Jadi saya bikin tas, kan ada tas kayak lupus dulu tuh, yang pakai tali. Nah itu saya buat dari sisa-sisa kain jahitan, saya jual di teman-teman sekolah saya. Itulah yang saya pakai beli buku, saya pakai ini dan seterusnya. Jadi kalau insting bisnis itu saya memang dari kecil juga ada. Sudah ada ya. Makanya kan saya selain di birokrasi kan juga punya pengalaman. Saya juga pengurus Kadin ya kan, sehingga itu tumbuh. Nah kalau ditanya pesan apa itu, waktu ibu saya memesankan bahwa jangan lagi sentuh mesin jahit. Kamu sekolah, karena ibu saya meyakini berdasarkan pengalaman dia berkenalan dengan banyak kolega bahwa lewat pendidikanlah kita bisa meningkatkan derajat keluarga. Nah, dan itu menjadi doa ibu saya. Nah itulah yang kemudian mengantarkan saya, artinya saya meyakini betul bahwa apa yang saya capai hari ini bukan hasil kerja saya saja, tapi sangat mungkin dan sangat saya yakini ini doa dari orang tua saya. Dan inilah pentingnya peran orang tua juga Pak Sul. Makanya kita juga sebagai orang tua mungkinnya sudah punya anak, sudah punya keluarga, jangan putus asa. Kalaupun bukan kita yang menikmati, boleh jadi anak keturunan kita yang nanti akan mengangkat, membanggakan kita. Dan makanya tidak boleh putus asa, berbuat saja. Berbuat saja, lakukan hal baik dan jangan sesali apa yang pernah kita lewati, karena boleh jadi itu justru yang menjadi momentum, batu loncatan untuk kemudian kita mencapai apa yang kita capai hari ini. Jadi mengalir saja. Baik, luar biasa. Nah, sahabat inspirasi, terakhir. Mungkin Pak Sul bisa sampaikan kira-kira nih. Ini kan kita di masyarakat khususnya Sulawesi Tenggara atau dalam dipersempit lagi Kota Kendari. Ada banyak tentunya orang-orang yang mendukung Anda dan mungkin juga yang tidak mendukung Anda. Nah, kita samaratakan pesan-pesan apa yang mau Anda sampaikan terkait di masa yang akan datang ini. Untuk khususnya untuk pesta demokrasi yang besar yang sebentar lagi kita akan sambut bersama. Saya ingin sampaikan seperti ini bahwa kita sangat beruntung berada di sebuah kota yang punya potensi yang luar biasa. Mungkin banyak yang tidak menyadari Mas Pianus. Kota Kendari ini adalah kota masa depan. Bahkan saya di beberapa forum nasional bahkan internasional pernah. Saya pernah di Penang, Malaysia, mewakili wali kota se-Indonesia. Kami diutus 5 wali kota se-Indonesia di Penang, Malaysia. Ini forum internasional, forum lembaga, salah satu lembaga PBB ya. Ya, di sana saya speech di sana. Dikasih waktu 3 menit. Luar biasa. Saya waktu ngobrol di situ, saya ngomong di situ dan saya beranikan diri untuk menyatakan bahwa ya terpikir waktu itu kalau saya bilang saya dari Kendari, orang nanya siapa sih itu? Benar kan? Betul. Siapa ini? Orang dari mana gitu kan? Tapi saya langsung ngomong waktu itu. Pembuka kalimat saya mengatakan, saya datang dari kota masa depan dunia. Luar biasa. Yang waktu itu ngantuk bangun. Siapa nih berani bilang masa depan dunia ya? Saya mengatakan itu. Kenapa? Saya punya data. Luar biasa. Saya sampaikan waktu itu, saya bilang, saya mengatakan ini karena Kendari adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan Anda tahu, saya bilang, ke depan diskusi tentang dunia ini tentang energi terbarukan. Dan kita tahu komponen
Teknologi yang mendukung itu adalah teknologi baterai. Yang saat ini sebentar gencar-gencarnya. Dan kita tahu komponen utama baterai lithium itu adalah nikel. Nikel. Dan saya bilang deposit terbesar dunia nikel ada di wilayah saya. Luar biasa. Dan itu kan sudah terjadi sekarang. Benar. Sudah menjadi isu nasional dan internasional. Internasional ya. Nah, makanya saya ingin sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Kendari. Kota kita ini adalah kota yang punya begitu banyak potensi. Sumber daya alamnya besar. Tetapi sekaligus menghadirkan tanggung jawab. Bagi semuanya. Tidak hanya kepada wali kotanya, tidak hanya kepada pemerintahnya, tapi juga kepada masyarakat. Ketika kita mengelola ini dengan baik, di posisi kita masing-masing, maka ini akan menjadi anugerah. Tapi, kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, baik sebagai pemerintah, baik sebagai masyarakat, baik di posisi kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing, maka sangat mungkin anugerah itu berubah menjadi bencana. Wow. Jadi, mari kita menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Kalau kita di pemerintahan, jadilah versi terbaik bagaimana menjadi pemerintah yang baik untuk masyarakat. Kalau kita jadi masyarakat, jadilah juga masyarakat yang bisa menjaga dan kemudian merawat potensi ini supaya kita nikmati bersama-sama sebagai anugerah, bukan sebagai bencana. Luar biasa. Pesan-pesan akhir yang sangat menginspirasi. Nah, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, ada beberapa hal yang luar biasa yang sangat menginspirasi saya pribadi juga. Ingat, tugas kita adalah mempersiapkan diri. Ya, Pak Sul ya. Tugas kita mempersiapkan diri sesiap-siapnya. Nanti yang Maha Kuasa yang mungkin akan menggenapi mimpi-mimpi kita itu di kemudian hari. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tugas kita hanyalah persiapkan diri Anda. Saya Fianus Arung undur diri. Saksikan terus U-News dalam inspirasi kehidupan dengan tokoh-tokoh yang tentunya menginspirasi kita semua. Saya undur diri. Salam inspirasi. Terima kasih banyak Pak Sul. Luar biasa. Keren. Assalamualaikum seluruh masyarakat Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara pada umumnya. Ayo tonton terus U-News. Kemudian subscribe, ikuti channelnya, like, komen, dan share supaya channel ini berkembang dan menginspirasi kita semua. Salam inspirasi dan sukses selalu.